Pak Wijaya, dalam amarahnya, mengambil keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Memecat satu-satunya orang yang benar-benar menyayangi putri-putrinya. Apa yang terjadi setelah itu, tidak pernah ia duga. Putri-putrinya sendirilah yang akan memberinya pelajaran paling menyakitkan yang pernah ia bayangkan. Puri Kusuma Wijaya bergetar oleh suara pintu yang dibanting yang bergema di seluruh marmer seperti guntur. Pak Wijaya Kusuma, dengan wajah yang kacau karena kemarahan, menuruni tangga 22, sementara suaranya membelah udara pagi seperti pisau. Dewi, kemari segera. Di taman belakang, di mana sinar keemasan matahari menembus dedaunan pohon beringin tua, Dewi Santika mendongak dari istana pasir kecil yang sedang ia bangun bersama Kirana dan Mentari. Ketiganya terdiam, seolah waktu itu sendiri telah memutuskan untuk berhenti di hadapan badai yang mendekat. Ayah terdengar sangat marah, bisik Mentari, matanya yang besar berkaca-kaca sambil memegang lengan Dewi. Anak berusia 5 tahun itu telah belajar mengenali nada-nada itu, nada yang sama yang mendahului malam-malam tangisan hening. Kirana, dengan kebijaksanaan prematur anak berusia 8 tahun, berdiri tegak melindungi adiknya. Jangan khawatir Mentari, Dewi tidak melakukan kesalahan apapun. Namun ada sesuatu dalam suaranya, sebuah retakan yang nyaris tak terlihat yang mengungkapkan ketakutannya sendiri. Langkah-langkah Pak Wijaya yang marah terdengar semakin dekat. Dewi membersihkan pasir dari tangannya dengan gerakan lambat, disengaja, seolah setiap detik tambahan dapat mempersiapkan anak-anak untuk apa yang akan datang. Dalam 2 tahun merawat gadis-gadis kecil itu, Dewi telah melihat Pak Wijaya dalam banyak keadaan. Stres, jauh, melankolis, tetapi tidak pernah seperti ini. Tidak pernah dengan dinginnya yang membekukan jiwa. Nak, masuklah ke dalam, tolong. Gumam Dewi dengan senyum paksa, yang tidak berhasil menyembunyikan getaran dalam suaranya. Tidak, teriak Mentari sambil memegang lebih erat. Kami tidak mau ayah membentak Bibi. Bibi itu baik. Pak Wijaya muncul di ambang pintu geser, dan pemandangan yang ia tunjukkan sangat menghancurkan. Rambutnya yang tertata rapi acak-acakan, kemejanya kusut, dan di matanya ada sesuatu yang belum pernah dilihat Dewi, dinginnya yang menembus seperti belati es. Kirana, Mentari, masuklah, sekarang. Tapi ayah, kami sedang bermain dengan Bibi Dewi, mulai Kirana. Saya bilang masuk. Raungan Pak Wijaya membuat burung-burung di pepohonan pun terbang dalam ledakan kepakan sayap. Anak-anak terkejut seolah-olah mereka telah ditampar. Mentari mulai menangis. Isak tangis menyayat hati yang hanya bisa keluar dari dada seorang anak yang ketakutan. Tidak mau Bibi Dewi, jangan pergi. Dewi berdiri perlahan, secara naluriah menempatkan dirinya di antara Pak Wijaya dan anak-anak. Pak Wijaya, tolong, jangan membentak mereka. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Oh, tidak. Tawa Pak Wijaya terdengar seperti kaca pecah. Tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa putri saya yang berusia 8 tahun tahu lebih banyak tentang keuangan daripada beberapa karyawan saya? Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Kirana bertanya kepada saya kemarin mengapa Paman Hendra bilang ayah akan kehilangan segalanya? Warna wajah Dewi memudar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan bohongi saya. Pak Wijaya melangkah lebih dekat dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun Dewi merasakan ketakutan yang nyata. Apakah Anda pikir saya bodoh? Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda telah mendengarkan percakapan telepon saya? Bahwa Anda telah memenuhi pikiran putri-putri saya dengan informasi yang tidak semestinya mereka tahu? Kirana melangkah maju dengan keberanian yang menyayat hati. Ayah, hentikan. Bibi Dewi tidak melakukan kesalahan apapun. Kami bertanya banyak hal kepadanya karena ayah tidak pernah ada di sini. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Pak Wijaya menatap putrinya seolah putrinya telah menusukkan pedang ke dadanya. Kebenaran yang diucapkan oleh suara polos seorang anak kecil bergema di taman dengan kekuatan yang lebih besar dari semua teriakannya. Pergi, gumam Pak Wijaya, tetapi suaranya bergetar. Dewi, pergi dari rumah saya. Pak, tolong, bisakah kita bicara? Pergi. Ledakan itu begitu keras sehingga Bunda Yanti, kepala pelayan, berlari dari dapur. Anda punya waktu 1 jam untuk mengepak barang-barang Anda dan pergi. Dan saya tidak ingin melihat Anda lagi dekat dengan putri-putri saya. Apa yang terjadi setelah itu terukir dalam ingatan semua yang hadir sebagai luka yang tidak akan pernah sembuh. Mentari menerjang Dewi dengan tangisan yang seolah keluar dari lubuk jiwanya yang hancur. Tidak Bibi Dewi, Bibi tidak boleh pergi. Bibi menyayangi kami. Bibi benar-benar menyayangi kami. Kirana, dengan air mata membasahi pipinya,
berdiri di depan ayahnya dengan tekad yang membekukan darah. "Ayah, jika Bibi Dewi pergi, kami juga akan pergi." Pak Wijaya terhuyung seolah menerima pukulan fisik. "Kirana, jangan bicara omong kosong. Bukan omong kosong," teriak anak itu. Suaranya pecah di antara isak tangis. "Bibi Dewi adalah satu-satunya yang memeluk kami saat kami mimpi buruk. Satu-satunya yang datang ke pertunjukan kami. Satu-satunya yang tahu bagaimana saya suka roti lapis saya, dan bahwa Mentari takut kegelapan." Bunda Yanti menutup mulutnya dengan tangan, air mata membasahi wajahnya yang keriput. Dalam 15 tahun bekerja untuk keluarga Kusuma Wijaya, ia belum pernah menyaksikan sesuatu yang begitu menyayat hati. Dewi berlutut dan memeluk kedua gadis itu. Hatinya sendiri hancur berkeping-keping. "Sayangku, kalian harus berani. Ya, kalian harus saling menjaga. Jangan pergi," mohon Mentari di antara isak tangisnya. "Tolong, Bibi Dewi. Bibi berjanji akan selalu ada di sini. Terkadang orang dewasa melakukan kesalahan, putriku," bisik Dewi, suaranya tercekat. "Tapi kalian akan baik-baik saja." Pak Wijaya mengamati adegan itu dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu di dalam dirinya hancur melihat rasa sakit murni di mata putri-putrinya, tetapi harga dirinya yang terluka lebih kuat daripada akal sehat. 1 jam, ulangnya dengan suara serak, berbalik. "Dan jangan pernah berpikir untuk mencoba menghubungi putri-putri saya lagi." Saat Pak Wijaya menjauh menuju rumah, ia tidak melihat apa yang dilihat orang lain. Kirana mengangkat wajah kecilnya yang basah oleh air mata dan membisikkan sesuatu yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. "Kalau begitu kami akan mencari Bibi Dewi, Bibi. Ayah tidak akan memisahkan kami dari Bibi, saya janji." 3 hari telah berlalu sejak Dewi terakhir kali melintasi pintu utama Puri Kusuma Wijaya dan rumah itu seolah telah kehilangan semua kehangatannya. Lorong-lorong bergema kosong, taman-taman sunyi tanpa tawa, dan kesunyian yang berat seperti nisan telah menetap di setiap sudut. Kirana belum berbicara dengan ayahnya sejak hari yang mengerikan itu. Tidak sepatah kata pun. Bahkan ketika ia mencoba mendekat saat makan, putri sulungnya menatapnya dengan mata yang tampak seperti 2 sumur kekecewaan tak terbatas. Mentari, di sisi lain, telah mengembangkan rutinitas yang menyayat hati. Setiap pagi ia bangun bertanya apakah Dewi sudah kembali, dan setiap malam ia menangis sampai tertidur sambil memeluk selimut kecil yang beraroma parfumnya. "Anak-anak tidak makan dengan baik, Pak Wijaya," lapor Bunda Yanti pagi itu saat menyajikan sarapan di ruang makan utama. Kepala pelayan itu, yang praktis telah membesarkan Pak Wijaya sejak kecil, adalah satu-satunya yang berani berbicara kepadanya dengan sedikit keakraban. Kirana nyaris tidak makan 2 suap kemarin. "Dan Mentari, ada apa dengan Mentari?" tanya Pak Wijaya tanpa mengangkat pandangan dari korannya, meskipun huruf-huruf di depan matanya memudar. Dia terus meminta dibacakan cerita yang sama yang Bibi Dewi bacakan sebelum tidur. Tapi ketika saya mencoba membacanya, Bunda Yanti berhenti sejenak, suaranya sedikit bergetar. Dia bilang tidak terdengar sama, hanya Bibi Dewi yang tahu cara melakukannya dengan suara yang tepat. Pak Wijaya menutup koran dengan keras. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia juga belum tidur nyenyak selama 3 malam. Mereka akan terbiasa. Anak-anak itu tangguh. Dengan segala hormat, Pak. Bunda Yanti melangkah lebih dekat. "Tapi Anda salah. Anak-anak ini telah kehilangan terlalu banyak dalam hidup mereka yang singkat." Referensi terselubung pada almarhumah Ibu Ayu, mendiang istrinya, memukul Pak Wijaya seperti tamparan. "Bunda Yanti, saya akan menghargai jika Anda tidak ikut campur dalam urusan yang tidak." "Ayah," teriakan putus asa Mentari menyela percakapan. Keduanya berlari menuju lantai 2, di mana mereka menemukan anak berusia 5 tahun itu di lorong, benar-benar histeris, sementara Kirana berusaha menenangkannya. Dia pergi selamanya," isak Mentari, memegang di tangan kecilnya kalung mutiara imitasi yang Dewi berikan kepadanya untuk bermain putri. Kalung ini putus, dan sekarang Bibi Dewi tidak akan pernah kembali. Pak Wijaya berlutut di depan putri bungsunya, merasa seolah-olah seseorang sedang meremas hatinya dengan kepalan besi. "Mentari, sayangku, itu hanya kalung. Ayah bisa membelikanmu yang baru." "Saya tidak mau yang baru," teriak anak itu sambil menolak pelukannya. "Saya mau kalung Bibi Dewi, dan saya mau Bibi Dewi kembali untuk memperbaikinya." Kirana mengamati adegan itu dengan ekspresi yang melampaui usianya yang 8 tahun. Ada sesuatu yang diperhitungkan dalam tatapannya, seolah ia sedang menganalisis setiap kata, setiap gerakan. Ketika ayahnya mencoba mendekat kepadanya juga, Kirana mundur selangkah. "Kirana, tolong, bicaralah padaku, mohon Pak Wijaya."
Saya tahu kamu marah padaku, tapi saya tidak marah, jawab Kirana dengan ketenangan yang membekukan darahnya. Saya kecewa. Bibi Dewi mengajari kami perbedaannya. Kata-kata itu diucapkan dengan keseriusan seorang hakim, lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Pak Wijaya berdiri perlahan, merasa seolah ia baru saja menua 10 tahun dalam 10 detik. Malam itu, setelah Bunda Yanti akhirnya berhasil menidurkan Mentari dengan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sumbang, Kirana tetap terjaga di tempat tidurnya, tetapi ia tidak hanya berbaring, ia sedang merencanakan. Dengan cahaya senter putri kecilnya, Kirana telah mengeluarkan buku catatan merah muda yang Dewi berikan kepadanya untuk menuliskan pikirannya. Di halaman pertama, dengan tulisan tangan anak kelas 2 yang rapi, ia menulis, rencana untuk menemukan Bibi Dewi. Di bawahnya ia mulai mencatat semua yang ia ingat. Dewi tinggal di Kampung Melati. Dia naik 2 bus untuk sampai ke sini. Dia suka kopi Pak Budi di sudut. Ibunya bernama Ibu Ratih dan dia sakit. Kirana menggigit ujung pensilnya, memikirkan percakapan malamnya. Ketika Dewi membantunya dengan mimpi buruk setelah kematian ibunya, ia telah belajar banyak tentang kehidupan pengasuhnya. Dewi tidak pernah membicarakan masalahnya, tetapi Kirana adalah pengamat. Ia telah memperhatikan bagaimana terkadang Dewi menyimpan sebagian makan siangnya untuk nanti, bagaimana sepatu Dewi usang tetapi selalu bersih, bagaimana Dewi menjawab panggilan telepon dengan suara khawatir ketika ia pikir anak-anak tidak mendengar. Kirana, bisik sebuah suara kecil dari tempat tidur di sebelahnya. Kirana cepat-cepat mematikan senternya. Mentari, tidak bisa tidur? Saya merindukan Bibi Dewi, gumam anak yang lebih kecil. Menurutmu apakah Bibi Dewi merindukan kita juga? Kirana bangkit diam-diam dan menyelinap ke tempat tidur adiknya. Tentu saja dia merindukan kita, bodoh. Kalau begitu mengapa dia tidak kembali? Pertanyaan itu, begitu sederhana dan menghancurkan, membuat Kirana merasakan tekanan di dadanya. Bagaimana menjelaskan kepada anak berusia 5 tahun kompleksitas harga diri orang dewasa, keras kepala, ketakutan, karena ayah tidak mengizinkannya? Jawabnya akhirnya dengan kejujuran yang brutal. Mentari meringkuk pada kakaknya. Bisakah kita pergi mencarinya? Kirana merasakan kilasan harapan bercampur dengan tekad. Apakah kamu mau melakukan itu meskipun sulit? Ya. Mentari segera bangkit, matanya bersinar dalam gelap. Saya ingin mencari Bibi Dewi, dan saya ingin dia kembali ke rumah. SST, kamu harus bicara pelan-pelan. Kirana melihat ke arah pintu kamarnya. Ini akan menjadi rahasia kita, oke? Kita tidak bisa memberitahu ayah atau Bunda Yanti, atau siapapun, karena ini rahasia. Kirana berpikir hati-hati tentang kata-katanya. Karena terkadang orang dewasa tidak mengerti apa yang benar-benar penting. Mereka khawatir tentang hal-hal yang tidak penting, seperti harga diri dan ingin selalu benar. Tapi kita tahu bahwa Bibi Dewi benar-benar menyayangi kita, kan? Ya. Mentari mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bibi Dewi adalah yang terbaik. Dia membuat kepang rambut yang cantik dan tahu cara membuat suara monster tanpa menakutkan. Kalau begitu kita harus membawanya kembali, kata Kirana, dengan tekad yang akan menakuti orang dewasa manapun yang mendengarnya. Tapi pertama-tama, saya perlu kamu membantuku mengingat semua yang kita tahu tentang tempat tinggal Bibi Dewi. Selama 1 jam berikutnya, kedua gadis itu berbisik dalam kegelapan, berbagi setiap fragmen informasi yang telah mereka kumpulkan tentang kehidupan pengasuh kesayangan mereka. Mentari ingat bahwa Dewi selalu membeli roti di toko roti bunga padi. Kirana tahu bahwa Dewi belajar di malam hari untuk menjadi guru, karena ia ingin membantu lebih banyak anak seperti kalian. Dan suatu kali, bisik Mentari. Ketika ayah berteriak di telepon tentang uang, Bibi Dewi menangis di kamar mandi. Saya melihatnya. Dan dia mengatakan sesuatu tentang membutuhkan pekerjaan untuk obat ibunya. Kirana merasakan sakit di hatinya. Dewi telah khawatir tentang uang dan ayahnya telah memecatnya tepat ketika ia sangat membutuhkannya. Mentari. Kirana memegang tangan adik perempuannya. Kamu selalu percaya padaku, kan? Jawab Mentari tanpa ragu. Kalau begitu besok kita akan memulai rencana kita. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan sangat-sangat berani. Bisakah kamu melakukan itu untuk Bibi Dewi? Mentari mengangguk dengan tekad yang begitu besar sehingga keritingnya memantul. Saya janji, saya akan menjadi anak paling berani di seluruh dunia. Kirana tersenyum dalam kegelapan. Kalau begitu kita akan membawa kembali Bibi Dewi dan ketika itu terjadi, keluarga kita akan lengkap lagi.
Apa yang tidak diketahui kedua gadis itu adalah bahwa di sisi lain dinding, Pak Wijaya telah berdiri selama 10 menit terakhir, mendengarkan setiap kata melalui pintu yang sedikit terbuka. Tangannya gemetar saat ia diam-diam menjauh menuju kamarnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, Pak Wijaya Kusuma menangis. Tetapi itu bukan air mata rasa kasihan diri, melainkan air mata pemahaman yang menyakitkan. Putri-putrinya yang berusia 8 dan 5 tahun menunjukkan lebih banyak keberanian dan tekad daripada dirinya. Mereka bersedia melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan, mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tetapi harga diri adalah setan yang kuat dan Pak Wijaya belum siap untuk menghadapinya. Untuk saat ini ia hanya bisa memegang foto mendiang istrinya dan bergumam, "Ayu, saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini. Saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang mereka butuhkan." Di kamar anak-anak, Kirana kembali mengeluarkan buku catatannya dan di bawah cahaya redup senternya ia menulis entry pertama rencananya. Hari ke-1 rencana. Besok kita akan bertanya kepada Bunda Yanti tentang bus tanpa membuatnya curiga. Matahari baru mulai menembus tirai sutra saat Kirana bangun dengan tekad seorang jenderal yang bersiap untuk pertempuran terpenting dalam hidupnya. Ia hanya tidur 3 jam. Tetapi pikirannya lebih terjaga dari sebelumnya. Hari ini akan dimulai misi paling berisiko yang bisa dibayangkan seorang anak berusia 8 tahun membawa kembali Dewi. Mentari masih tidur nyenyak, memeluk kalung Dewi yang rusak di dadanya. Kirana mengamatinya sejenak, merasakan campuran kelembutan dan tanggung jawab yang mencekik hatinya. Adiknya yang kecil sepenuhnya percaya padanya, dan kepercayaan itu adalah hadiah sekaligus beban yang sangat besar. "Mentari," bisik Kirana sambil dengan lembut menyentuh bahu adiknya. Saatnya untuk memulai. Anak bungsu itu bangun seketika seolah ia telah menunggu sinyal itu. "Kita akan mencari Bibi Dewi?" "SST." Kirana melihat ke arah pintu. "Pertama kita harus melakukan pengintaian. Ingat apa yang kita bicarakan tadi malam." Mentari mengangguk dengan serius. "Saya harus bertindak normal, tapi mengajukan pertanyaan cerdas. Tepat sekali. Dan jika ada yang bertanya sesuatu yang aneh, apa yang kamu katakan?" "Bahwa saya hanya penasaran karena saya merindukan Bibi Dewi." Kirana tersenyum bangga. Adiknya lebih pintar dari yang orang dewasa kira. "Sempurna, ayo sarapan." Ketika mereka turun ke ruang makan, mereka menemukan Pak Wijaya sudah duduk di meja, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Lingkaran hitam di bawah matanya lebih menonjol, postur tubuhnya kurang tegak, dan ada kesedihan di matanya yang belum pernah dilihat anak-anak sebelumnya. Bunda Yanti menyajikan kopi dengan gerakan mekanis. Suasana umum rumah terasa berat seperti selimut basah. "Selamat pagi, putri-putriku." Gumam Pak Wijaya mencoba tersenyum yang tidak mencapai matanya. Kirana duduk tanpa menjawab, tetapi Mentari dengan kepolosan anak berusia 5 tahun mendekati ayahnya. Ayah juga merindukan Bibi Dewi?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu di air tenang. Pak Wijaya tersedak kopinya dan Bunda Yanti menjatuhkan sendok saji dengan suara logam. "Mentari, sayangku." Ayah baik-baik saja," bohong Pak Wijaya, tetapi suaranya sedikit pecah. "Tapi ayah terlihat sedih," desak Mentari sambil menatap wajah ayahnya dengan kejujuran brutal yang hanya dimiliki anak-anak. "Bibi Dewi bilang, kalau ada yang terlihat sedih, itu karena dia butuh pelukan." Kirana mengamati interaksi itu dengan perhatian ilmiah. Ia bisa melihat bagaimana kata-kata Mentari menembus pertahanan ayahnya seperti anak panah yang tepat. Itu adalah informasi berharga untuk rencananya. Pak Wijaya merentangkan tangannya ke arah Mentari dan anak itu meringkuk di lengannya. Untuk sesaat, ayah dan anak tetap berpelukan dalam keheningan, tetapi Kirana memperhatikan sesuatu yang penting. Tangan ayahnya gemetar. "Bunda Yanti," kata Kirana tiba-tiba, "bagaimana orang pergi ke kampung Melati dari sini?" Kepala pelayan itu berbalik terkejut. "Mengapa kamu bertanya begitu, nak?" Kirana telah melatih jawaban ini. "Di sekolah kami belajar tentang berbagai kampung di kota, dan saya ingat Bibi Dewi menyebutkan bahwa ia tinggal di sana." Pak Wijaya terlihat tegang mendengar nama Dewi, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Bunda Yanti duduk di samping Kirana, ekspresinya melunak. "Ya, itu perjalanan jauh, nak, harus naik 2 bus. Yang pertama dari halte dekat Mall Anggrek Permai." Dan kemudian, Kirana menyerap setiap kata seperti spons, menghafal rute, nama jalan, referensi penting. Mentari secara intuitif memahami perannya, menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya polos. "Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, Bunda Yanti?" "Hampir 2 jam, sayangku.
Itu sebabnya Bibi Dewi harus bangun sangat pagi untuk sampai ke sini. Pak Wijaya gelisah di kursinya. Informasi itu baru baginya juga. Dan sesuatu dalam ekspresinya menunjukkan bahwa setiap detail tentang pengorbanan Dewi seperti luka baru. Dan apakah berbahaya jika pergi sendirian? Tanya Kirana dengan kekhawatiran yang tulus. Untuk anak kecil sepertimu, ya, akan berbahaya, jawab Bunda Yanti dengan tegas. Tapi Dewi tahu jalan itu dengan baik. Ia telah melakukan perjalanan itu selama 2 tahun. Sejak ibu meninggal, pertanyaan Mentari membuat kesunyian jatuh seperti nisan di atas meja. Pak Wijaya bangkit secara tiba-tiba. Kursinya bergesekan dengan lantai marmer. Saya selesai sarapan. Bunda Yanti, pastikan anak-anak tidak keluar rumah tanpa pengawasan. Dan dengan itu ia pergi, meninggalkan jejak ketegangan yang nyata di udara. Bunda Yanti mengamati anak-anak dengan campuran kekhawatiran dan pengertian. Nak, ayah kalian sedang melalui masa yang sangat sulit. Mengapa ayah memecat Bibi Dewi jika itu membuatnya sedih? Tanya Mentari dengan logika anak-anak yang menghancurkan. Kepala pelayan itu menghela napas panjang. Terkadang orang dewasa melakukan kesalahan ketika mereka takut atau bingung, dan terkadang harga diri kita mencegah kita memperbaiki kesalahan itu. Kirana memproses informasi itu dengan hati-hati. Bunda Yanti, apakah menurut Anda ayah menyesal? Bunda Yanti melihat ke arah di mana Pak Wijaya menghilang. Saya pikir ayahmu menyadari bahwa ada beberapa hal yang lebih penting daripada selalu benar. Setelah sarapan, sementara Bunda Yanti sibuk dengan tugasnya dan Pak Wijaya mengunci diri di kantornya dengan panggilan bisnis, anak-anak naik ke kamar mereka untuk fase kedua rencana mereka. Kirana mengeluarkan peta kota yang ia temukan di perpustakaan ayahnya. Dengan pensil warna ia mulai menggambar rute yang telah dijelaskan Bunda Yanti. Apakah menurutmu kita bisa melakukan perjalanan itu, Kirana? Tanya Mentari, mengamati garis-garis yang digambar kakaknya. Kita harus bisa, jawab Kirana dengan tekad yang kuat. Tapi kita butuh lebih banyak informasi dan kita butuh uang. Uang untuk apa? Untuk bus, dan mungkin untuk membelikan sesuatu untuk Ibu Ratih. Ibu Dewi. Bunda Yanti pernah bilang dia sakit. Mentari mengerutkan kening berpikir keras. Saya punya uang di celengan saya dari ulang tahun saya. Kirana mengangguk, kebanggaan menyengat adiknya. Saya juga punya tabungan, tapi kita perlu tahu persis berapa ongkos bus. Saat itu mereka mendengar suara-suara di lorong. Kedua gadis itu terdiam, mengenali suara Paman Hendra, Paman Kirana, sedang berbicara dengan Pak Wijaya. Saya bilang memecat gadis itu adalah hal yang benar, Wijaya. Anda harus melindungi kepentingan Anda. Hendra, tolong, jangan, bukan sekarang. Sekarang, saudara, putri-putri Anda terlihat hancur. Mungkin Anda harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Membawanya kembali setelah dia melanggar kepercayaan saya? Kirana memegang tangan Mentari, keduanya menahan napas sambil mendengarkan. Apakah dia benar-benar melanggar kepercayaan Anda, Wijaya? Atau Anda memproyeksikan paranoia Anda pada seorang gadis polos yang hanya melakukan pekerjaannya? Keheningan yang mengikuti begitu tegang sehingga anak-anak bisa merasakannya bahkan dari kamar mereka. Putri-putri saya tidak berbicara dengan saya selama 4 hari, lanjut Pak Wijaya, suaranya terdengar putus asa. Kirana menatap saya seolah saya orang asing. Mentari menangis setiap malam, dan saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini. Kalau begitu perbaiki, kata Paman Hendra dengan tegas. Temukan gadis itu, minta maaf, dan bawa dia kembali. Tidak sesederhana itu. Mengapa tidak? Jeda panjang lainnya. Ketika Pak Wijaya berbicara lagi, suaranya dipenuhi kerentanan yang jarang didengar anak-anak. Karena jika saya mengakui bahwa saya salah tentang Dewi, saya harus mengakui bahwa saya telah salah tentang banyak hal lain juga. Dan saya tidak yakin saya siap untuk kebenaran itu. Langkah kaki menjauh di lorong. Tetapi kata-kata itu melayang di udara seperti hantu. Kirana berbalik ke arah Mentari, matanya bersinar dengan tekad baru. Apakah kamu mendengar itu? Ayah tahu dia salah, bisik Mentari. Tapi dia terlalu takut untuk memperbaikinya, lanjut Kirana. Kalau begitu kita harus lebih berani daripada ayah. Kirana kembali ke buku catatannya dan menulis entry baru. Hari ke-4 rencana. Ayah tahu dia melakukan kesalahan, tapi dia butuh bantuan untuk berani. Besok kita akan pergi ke Mall Anggrek Permai untuk menyelidiki bus. Jika Bunda Yanti bertanya, kita akan mengatakan bahwa kita ingin membeli sesuatu untuk hari ayah yang akan datang. Mentari mengamati kakaknya menulis, merasakan campuran ketakutan dan kegembiraan. Kirana, apakah menurutmu Bibi Dewi akan memaafkan kita karena begitu lama mencarinya?
Kirana meletakkan pensilnya dan menatap adik bungsunya dengan keseriusan yang melampaui usianya. Bibi Dewi memaafkan kita semua, Mentari. Dia benar-benar menyayangi kita, itu sebabnya kita harus membawanya kembali, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk mengajari ayah apa artinya mencintai tanpa syarat. Malam itu, sementara Pak Wijaya tetap terjaga di kantornya menatap foto-foto keluarga, di mana Dewi tersenyum bersama putri-putrinya, gadis-gadis Kusuma Wijaya tidur berpelukan, bermimpi tentang hari ketika keluarga mereka akan lengkap kembali. Tetapi apa yang tidak diketahui salah satu dari mereka adalah bahwa Dewi, di apartemen kecilnya di Kampung Melati, juga tetap terjaga, membersihkan air mata dari surat rekomendasi yang telah ia mulai tulis untuk mencari pekerjaan baru. Di lubuk hatinya, ia juga mengharapkan keajaiban. Mall Anggrek Permai ramai dengan aktivitas khas Sabtu pagi. Seluruh keluarga berjalan-jalan di antara toko-toko, anak-anak berlarian di lorong-lorong, dan aroma kopi dan kue menguar dari area restoran. Bagi pengamat biasa, Kirana dan Mentari Kusuma Wijaya tampak seperti dua anak lainnya yang menikmati tamasya akhir pekan bersama kepala pelayan mereka, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks dan berbahaya. Ingat nak, kata Bunda Yanti kepada mereka saat mereka berjalan menuju toko mainan. Kalian punya waktu tepat 1 jam untuk memilih hadiah untuk ayah kalian. Setelah itu kita harus kembali ke rumah untuk makan siang. Kirana mengangguk dengan senyum yang telah ia latih di depan cermin pagi itu. Tentu saja, Bunda Yanti, kami hanya ingin menemukan sesuatu yang istimewa untuk ayah. Apa yang tidak diketahui Bunda Yanti adalah bahwa hadiah untuk ayah hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya Kirana adalah 200 meter jauhnya. Halte bus yang Bunda Yanti sebutkan beberapa hari sebelumnya. Mentari, bisik Kirana ketika Bunda Yanti terganggu melihat etalase toko perhiasan. Ingat apa tugasmu? Anak berusia 5 tahun itu mengangguk dengan serius. Saya harus membuat Bunda Yanti sibuk sementara kakak pergi menyelidiki bus. Tepat sekali. Dan jika ada yang salah, saya pura-pura sakit dan mulai menangis agar kakak punya waktu untuk kembali. Kirana merasa bangga dan takut pada saat yang bersamaan. Adik perempuannya telah menjadi kaki tangannya yang sempurna, tetapi besarnya apa yang mereka rencanakan mulai membebani dirinya. Mereka berbicara tentang melarikan diri dari rumah, bepergian sendirian di kota, mencari seseorang di kampung yang tidak mereka kenal. Itu gila, tetapi itu juga satu-satunya harapan mereka. Bunda Yanti, kata Mentari tiba-tiba, dengan kelembutan manipulatif yang hanya bisa dikuasai anak kecil. Bisakah kita pergi melihat anak anjing di toko hewan peliharaan? Tolonglah. Bunda Yanti langsung luluh. Tentu saja, sayangku, tapi kita hanya melihatnya. Baik, ayahmu tidak ingin hewan peliharaan di rumah. Sementara Bunda Yanti dan Mentari menuju toko hewan peliharaan, Kirana merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia mungkin punya waktu 10 menit sebelum ketidakhadirannya terlihat. 10 menit untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Dengan langkah yang ia coba jaga agar tetap santai, Kirana berjalan menuju pintu keluar mal. Matahari tengah pagi memukulnya seperti dinding panas, tetapi ia nyaris tidak menyadarinya. Matanya terpaku pada halte bus, tempat beberapa orang menunggu di bawah naungan atap seng. Permisi, Pak. Kirana mendekati seorang pria tua yang sedang membaca koran. Apakah Bapak tahu berapa ongkos ke Kampung Melati? Pria itu menurunkan korannya dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Ke Kampung Melati? Itu jauh sekali dari sini, nak. Di mana orang tuamu? Kirana juga telah melatih jawaban ini. Ibu saya sedang berbelanja di mal. Kami akan mengunjungi nenek saya minggu depan, dan ia ingin tahu berapa banyak uang yang harus dibawa. Penjelasan itu tampaknya memuaskan pria itu. Baiklah, kamu harus naik 2 bus. Yang pertama harganya Rp8.000 dan membawamu ke terminal pusat. Di sana kamu naik yang kedua harganya Rp12.000 sampai ke Melati, tapi perjalanannya panjang, sekitar 2 jam total. Kirana menghafal setiap kata. Rp20.000 per orang. Sekali jalan. Itu berarti Rp40.000 hanya untuk sampai ditambah Rp40.000 untuk kembali. Total Rp80.000. Di celengannya ia punya Rp73.000 dan Mentari menyebutkan ia punya sekitar Rp50.000. Itu akan pas. Tapi mungkin. Dan seberapa sering bus-bus itu lewat? Tanya Kirana. Yang pertama lewat setiap setengah jam. Yang terakhir ke Melati berangkat jam 6 sore dari terminal pusat. Kirana mengangguk. Sebuah kepanikan menyengat. Jika mereka ketinggalan bus terakhir, mereka akan terdampar di kampung yang tidak dikenal di malam hari. Itu berarti mereka harus merencanakan pelarian mereka
agar punya waktu cukup untuk mencari Dewi dan kembali sebelum jam 6. Terima kasih Pak, gumam Kirana berbalik untuk kembali ke mal. Hei nak, panggil pria itu. Kirana membeku, takut ia curiga sesuatu. Hati-hati di Melati. Itu bukan kampung terbaik untuk dua gadis kecil berjalan sendirian. Peringatan itu membuat Kirana merasakan dingin, tetapi juga memperkuat tekadnya. Jika Dewi telah melakukan perjalanan berbahaya itu setiap hari selama 2 tahun untuk merawat mereka, maka mereka bisa berani sekali untuk menemukannya. Ketika ia kembali ke toko hewan peliharaan, ia menemukan Mentari sepenuhnya asyik mengamati anak anjing Golden Retriever, sementara Bunda Yanti tersenyum memaklumi. "Di mana kamu tadi Kirana?" tanya Bunda Yanti dengan rasa ingin tahu. "Saya pergi ke kamar mandi," bohong Kirana tanpa berkedip. "Bisakah kita sekarang mencari hadiah, Ayah?" Selama 1 jam berikutnya, saat mereka berjalan-jalan di toko-toko mencari hadiah yang cocok untuk Pak Wijaya, Kirana membisikkan kepada Mentari rincian pengintaiannya. Informasi itu sekaligus penuh harapan dan menakutkan. "80.000 rupiah, bisik Mentari ketika Bunda Yanti menjauh untuk berbicara dengan seorang penjual. "Itu banyak uang, tapi kita punya," jawab Kirana dengan tegas. "Dan ini untuk Bibi Dewi, dia bernilai semua uang di dunia." Akhirnya mereka memutuskan untuk membeli Pak Wijaya dasi biru tua yang menurut Kirana cocok dengan matanya yang sedih. Itu adalah hadiah yang syarat simbolisme yang tidak dipahami sepenuhnya oleh orang dewasa manapun yang hadir. Perjalanan kembali ke Puri berlangsung dalam keheningan yang tegang. Kirana berpura-pura tidur agar bisa berpikir tanpa gangguan sementara Mentari bermain-main dengan tas hadiah. Bunda Yanti, di sisi lain, sesuatu. Meskipun tidak ada gadis yang bisa menebak bahwa sesampainya di rumah mereka menemukan Pak Wijaya di taman belakang, tepat di tempat yang sama di mana ia memecat Dewi 5 hari sebelumnya. Ia duduk di bangku besi tempa, menatap istana pasir yang belum selesai, yang telah dibangun gadis-gadis itu bersama pengasuh mereka. "Ayah!" Mentari berlari ke arahnya dengan hadiah di tangan. "Kami membelikan Ayah sesuatu." Pak Wijaya menerima tas itu dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika ia membuka dasi itu, sesuatu dalam ekspresinya sedikit pecah. "Ini sangat indah, putri-putriku. Terima kasih." Kirana bilang warnanya seperti mata ayah saat sedih, komentar Mentari dengan kejujuran brutal yang menjadi ciri anak kecil. Pak Wijaya menatap putri sulungnya dengan campuran kejutan dan rasa sakit. "Mataku terlihat sedih." Kirana duduk di samping ayahnya di bangku. Untuk sesaat tekadnya goyah melihat kerentanan tulus di wajah ayahnya. Ayah merindukan Bibi Dewi?" Pertanyaan langsung itu memukul Pak Wijaya seperti pukulan. Ia terdiam selama beberapa detik panjang, berjuang dengan dirinya sendiri. "Ya, akunya akhirnya," suaranya nyaris berbisik. "Saya sangat merindukannya. Kalau begitu, mengapa Ayah tidak membawanya kembali?" tanya Mentari sambil memanjat pangkuan ayahnya. Pak Wijaya memeluk putri bungsunya, merasakan hatinya sendiri terbelah. Karena terkadang orang dewasa melakukan kesalahan begitu besar, sehingga mereka tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Bibi Dewi selalu bilang bahwa meminta maaf adalah hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang, gumam Kirana. Kata-kata itu menembus pertahanan Pak Wijaya seperti tombak. Dewi telah mengajari putri-putrinya pelajaran hidup yang ia sendiri perlu pelajari. "Apakah menurut kalian Dewi akan memaafkan saya?" tanya Pak Wijaya, merasakan suaranya pecah. "Bibi Dewi memaafkan kita semua," jawab Mentari dengan keyakinan mutlak. Bahkan ketika Kirana tidak sengaja memecahkan cangkir kesayangannya, Bibi Dewi hanya mengatakan bahwa kecelakaan terjadi dan yang penting adalah Kirana baik-baik saja. Pak Wijaya menutup matanya merasakan beban harga dirinya yang menghancurkan. Putri-putrinya benar, Dewi adalah kebaikan murni dan ia telah memperlakukannya seperti penjahat, Ayah. Suara lembut Kirana membawanya kembali ke masa kini. "Jika Ayah membawa kembali Bibi Dewi, kami akan menjadi keluarga paling bahagia di dunia." Pak Wijaya menatap kedua putrinya, melihat di wajah mereka harapan yang begitu murni, sehingga menyakitkan jiwanya. "Kalian benar-benar sangat menyayanginya?" "Lebih dari es krim," jawab Mentari dengan serius. "Yang di dunianya yang berusia 5 tahun adalah pernyataan cinta paling dalam yang mungkin. Lebih dari putri Disney," tambah Kirana, tidak mau kalah. Pak Wijaya merasakan air mata mengancam akan tumpah. Putri-putrinya telah menemukan dalam Dewi sesuatu yang ia sendiri cari sejak kematian Ibu Ayu. Cinta tanpa syarat, kesabaran tak terbatas, dan kemampuan untuk menjadikan sebuah rumah menjadi tempat yang hangat. "Tahu tidak, gumam Pak Wijaya mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Mungkin Ayah harus seberani kalian
dan mencari cara untuk membawa kembali Dewi. Mata kedua gadis itu berbinar seolah mereka melihat bintang pertama di malam hari. "Benarkah, Ayah?" bisik Mentari. "Benar," Pak Wijaya membenarkan. "Merasa lebih ringan daripada yang ia rasakan selama beberapa hari. Tapi akan butuh waktu untuk menemukannya dan menemukan kata-kata yang tepat untuk meminta maaf." Kirana dan Mentari bertukar pandang yang penuh arti. Mereka tahu persis di mana menemukan Dewi, tetapi mereka juga tahu bahwa ayah mereka membutuhkan waktu untuk mengatasi harga dirinya. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa membantunya tanpa ia sadari. "Ayah," kata Kirana hati-hati, "kami bisa menunggu, tapi tidak terlalu lama, karena Bibi Dewi juga pasti sedih." "Tidak terlalu lama," janji Pak Wijaya sambil memeluk kedua putrinya. "Ayah akan membereskan ini entah bagaimana." Malam itu, setelah Pak Wijaya menyelimuti mereka dengan kelembutan yang belum pernah mereka alami sejak sebelum kepergian Dewi, Kirana dan Mentari menyempurnakan rencana mereka dalam kegelapan kamar mereka. "Apakah kamu mendengar apa yang ayah katakan?" bisik Kirana. "Dia akan mencari Dewi, tapi akan butuh waktu." "Lama sekali?" tanya Mentari khawatir. "Mungkin ya. Orang dewasa lambat dalam hal-hal ini, tapi kita bisa lebih cepat." Kirana mengeluarkan buku catatannya dan menulis di bawah cahaya senternya. Hari ke-5 rencana. Ayah akhirnya mengakui bahwa ia merindukan Bibi Dewi dan berjanji akan mencarinya. Tapi kita tahu di mana dia. Besok hari Minggu, Bunda Yanti pergi ibadah Minggu jam 10 dan ayah ada rapat bisnis jam 11. "Apakah itu kesempatan kita?" tanya Mentari merasakan kupu-kupu di perutnya. Besok Kirana membenarkan dengan tekad yang kuat. "Kita akan menjadi gadis paling berani di seluruh dunia. Kita akan menemukan Bibi Dewi dan kita akan membawanya pulang ke tempatnya." Sementara anak-anak merencanakan petualangan paling berisiko dalam hidup mereka yang singkat, Pak Wijaya tetap terjaga di kamarnya, menatap foto di mana ia bersama Ibu Ayu dan anak-anak di hari-hari yang lebih bahagia. Dalam gambar itu, yang diambil hanya setahun sebelumnya, Dewi tampak di latar belakang tersenyum, sementara Kirana dan Mentari bermain di pelukannya. "Ibu Ayu," bisik Pak Wijaya pada foto itu, "bantu saya memiliki keberanian yang sudah dimiliki putri-putri kita. Bantu saya membawa kembali orang yang menyayangi putri-putri kita, seperti ibu menyayangi mereka." Takdir, yang aneh dan misterius, telah menggerakkan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh Pak Wijaya maupun anak-anak. Keesokan harinya, 3 hati yang putus asa untuk bersatu, akhirnya akan mengambil jalan menuju pertemuan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Minggu pagi menyingsing dengan langit cerah yang tampak seperti janji ilahi. Kirana bangun dengan jantung berdebar kencang di dadanya seperti jenderang perang. Hari ini adalah hari itu. Setelah seminggu perencanaan yang cermat, ia akhirnya akan meluncurkan misi terpenting dalam hidupnya, membawa kembali Dewi. Mentari sudah bangun, duduk di tempat tidurnya memeluk ransel putri kecilnya. Di dalamnya ia diam-diam menyimpan 3 kue koklat, sebotol air, dan boneka kesayangannya. Kalau Dewi perlu dihibur melihat mereka, "Apakah kamu takut?" bisik Kirana sambil mengenakan pakaian yang telah ia pilih dengan hati-hati. Celana jeans yang nyaman, sepatu kets untuk berjalan, dan blush dengan saku tempat ia menyembunyikan uang. "Sedikit, aku Mentari, tapi lebih bersemangat." "Menurutmu Dewi akan terkejut?" Kirana tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari dengan kegembiraan yang tulus. "Saya pikir dia akan sangat senang sampai menangis." Dari lantai bawah terdengar suara-suara Bunda Yanti yang akrab, bersiap untuk ibadah minggu. Bunyi tumit di atas marmer, suara kunci berdering, pintu lemari tertutup. Semuanya berjalan persis seperti yang telah diamati Kirana selama berminggu-minggu. "Nak!" teriak Bunda Yanti dari dapur. "Saya mau ibadah. Ayahmu ada rapat bisnis dan akan kembali siang hari. Berperilakulah yang baik, jangan keluar rumah, dan jika kalian butuh sesuatu, hubungi ponsel saya." "Ya, Bunda Yanti," jawab kedua gadis itu serempak. Suara mereka dipenuhi kepolosan pura-pura yang akan menipu siapapun. Suara mobil Bunda Yanti yang memudar di kejauhan, seperti tembakan awal yang telah ditunggu-tunggu anak-anak. Kirana berlari ke jendela dan memastikan bahwa kendaraan itu telah sepenuhnya menghilang dari jalan raya. "Sekarang," bisik Kirana. Kedua gadis itu berlari ke dapur, tempat Kirana sebelumnya menemukan kaleng tempat Bunda Yanti menyimpan uang untuk keadaan darurat kecil. Dengan tangan gemetar, Kirana mengambil tepat 80.000 rupiah, meninggalkan catatan yang ditulis dengan tulisan tangannya yang paling rapi. "Pinjam. Kami akan mengembalikannya." Kirana dan Mentari,
Tidak apa-apa mengambil uang tanpa izin, tanya Mentari sambil mengamati kakaknya. Ini pinjaman, bukan mencuri, jelas Kirana, meskipun ia sendiri merasakan ketegangan di perutnya. Dan ini untuk sesuatu yang baik, untuk membawa kembali keluarga kita. Mereka keluar dari Puri melalui pintu belakang taman, pintu yang sama tempat Dewi terakhir kali keluar dengan tasnya dan hati yang hancur. Kirana telah menghafal rute ke halte bus. 15 menit berjalan kaki melalui jalan-jalan yang ia kenal dengan sempurna, lalu masuk ke wilayah yang tidak dikenal. Matahari sudah tinggi ketika mereka tiba di halte, dan Kirana merasakan gelombang kepanikan nyata, pertama melihat jumlah orang yang menunggu. Orang dewasa dengan wajah serius, siswa dengan ransel besar, pedagang kaki lima dengan gerobak mereka, dan mereka. Dua gadis kecil yang menonjol seperti bunga di lapangan semen. Yakin tahu bus mana yang harus dinaiki? Bisik Mentari sambil memegang tangan kakaknya. Kirana diam-diam menunjuk sebuah bus biru dan putih yang mendekat. Itu, paman itu bilang, saya harus mencari jalur 47. Ketika bus berhenti dengan decitan rem dan awan asap hitam, Kirana merasa seolah ia akan melintasi portal ke dunia lain. Pintu terbuka dengan desisan pneumatik dan penumpang mulai naik dalam masa yang tampak kacau. 2 tiket, tolong, kata Kirana kepada kondektur, berusaha agar suaranya terdengar lebih dewasa dari yang seharusnya. Kondektur, seorang pria dengan kumis abu-abu dan ekspresi lelah, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Di mana orang tuamu, nak? Kirana juga telah melatih jawaban ini. Nenek kami menunggu di terminal pusat. Orang tua kami tidak bisa menemani karena mereka bekerja. Itu bohong, tapi karena putus asa. Kondektur mempelajari wajah mereka, selama apa yang terasa seperti keabadian, lalu mengangkat bahu dan menerima Rp16.000. Duduklah di dekat depan dan jangan berpisah, ia memperingatkan dengan kebaikan yang tidak terduga. Perjalanan di bus pertama adalah campuran teror dan daya tarik. Kirana mengamati dari jendela bagaimana kota masa kecilnya yang akrab secara bertahap berubah menjadi pemandangan yang tidak dikenal. Bangunan-bangunan tinggi dan modern memberi jalan bagi bangunan-bangunan yang lebih sederhana. Taman-taman yang terawat berubah menjadi lahan kosong dan jalan-jalan beraspal mulai menunjukkan lubang dan retakan. Mentari tetap diam selama sebagian besar perjalanan. Matanya yang besar menyerap setiap detail dunia baru yang terungkap di hadapannya. Sesekali ia meringkuk lebih dekat ke Kirana ketika bus mengerem tiba-tiba atau ketika penumpang yang tampak sangat mengintimidasi naik. Masih jauh? Tanya Mentari ketika mereka sudah melakukan perjalanan 40 menit. Kirana melihat peta yang telah ia gambar di buku catatannya. Kondektur bilang akan memberitahu kita ketika kita sampai di terminal pusat. 20 menit kemudian, kondektur berteriak, terminal pusat, pemberhentian terakhir. Kirana memegang tangan Mentari, dan mereka turun dari bus menuju dunia yang sama sekali berbeda dari semua yang pernah mereka kenal. Terminal pusat adalah kekacauan yang terorganisir dari suara, bau, dan gerakan. Ratusan orang bergerak ke segala arah. Penjual meneriakkan produk mereka. Bus datang dan pergi dalam simfoni mesin dan klakson yang kacau. Kirana, ini menakutkan, gumam Mentari sambil menempel pada kakaknya. Ini hanya berbeda, Teh, jawab Kirana. Dengan lebih percaya diri daripada yang ia rasakan. Bibi Dewi datang ke sini setiap hari. Jika dia bisa melakukannya, kita juga bisa. Mencari bus yang tepat untuk Kampung Melati ternyata lebih sulit dari yang Kirana duga. Ada lusinan bus, masing-masing dengan tujuan tertulis dalam huruf kecil dan buram di kaca depannya. Setelah 20 menit mencari dan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang tampak terburu-buru, mereka akhirnya menemukan jalur yang benar. Bus kedua terasa jauh lebih tua dan reyot daripada yang pertama. Joknya memiliki pelapis yang usang, jendelanya buram karena bertahun-tahun debu dan penggunaan, dan ada bau diesel dan keringat manusia yang menyengat. Tetapi bagi Kirana dan Mentari, itu bisa saja menjadi kereta emas, karena itu membawa mereka menuju Dewi. Bagaimana kita akan menemukan rumah Bibi Dewi ketika kita sampai? Tanya Mentari saat bus masuk ke jalan-jalan sempit Kampung Melati. Kirana mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkan halaman di mana ia telah mencatat semua informasi yang berhasil ia kumpulkan. Kita tahu, dia tinggal dekat toko roti bunga padi, dan Bunda Yanti pernah menyebutkan bahwa rumahnya memiliki pintu hijau. Jika kita bertanya tentang Ibu Ratih, seseorang akan membantu kita. Kampung Melati adalah dunia yang sama sekali berbeda dari Puri Kusuma Wijaya. Rumah-rumah kecil dan saling berhimpitan, dicat dengan warna-warna cerah yang tampaknya menantang kemiskinan di sekitarnya.
Anak-anak bermain di jalanan tanpa pengawasan orang dewasa, musik keluar dari jendela yang terbuka, dan ada rasa komunitas yang belum pernah dialami Kirana di lingkungannya yang berdinding tinggi dan taman pribadi. "Halte bunga padi," teriak kondektur. Gadis-gadis itu turun dari bus dengan kaki gemetar, baik karena gugup maupun karena 2 jam perjalanan. Toko roti bunga padi berada tepat di depan halte, persis seperti yang dijelaskan Bunda Yanti, dan aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara dengan kehangatan yang hampir keibuan. "Permisi, Pak." Kirana mendekati tukang roti, seorang pria bertubuh besar dengan celemek penuh tepung. "Bapak kenal Dewi Santika? Dia tinggal di dekat sini dengan ibunya, Ibu Rati." Wajah pria itu langsung berbinar. "Tentu saja saya kenal Dewi. Dia gadis yang sangat baik, selalu membeli roti untuk ibunya." "Apakah kalian keluarganya?" "Kami teman istimewa," jawab Kirana, secara teknis tidak berbohong. "Bisakah Bapak memberitahu kami di mana dia tinggal?" Tukang roti menunjuk ke sebuah jalan sempit yang menjauh dari halte utama. 3 blok di jalan itu, belok kiri. Dan itu rumah dengan pintu hijau, nomor 23. Tapi ekspresinya menjadi khawatir. "Kalian sendirian? Di mana orang tua kalian?" "Mereka akan menjemput kami nanti," bohong Kirana lagi, membenci harus melakukannya, tetapi tahu ia tidak punya pilihan. Mengikuti petunjuk tukang roti, Kirana dan Mentari berjalan menyusuri jalan-jalan yang tampak seperti keluar dari buku cerita. Ada bunga di pot-pot improvisasi, pakaian tergantung di jemuran yang membentang dari jendela ke jendela, dan rasa kehidupan otentik yang sangat kontras dengan kesempurnaan steril lingkungan mereka sendiri. "Itu," bisik Kirana sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil, 1 lantai dengan pintu kayu dicat hijau min. "Nomor 23. Kedua gadis itu berhenti di depan rumah, merasakan beratnya apa yang akan mereka lakukan. Mereka telah melakukan perjalanan selama berjam-jam, mereka telah berbohong, mereka telah meminjam uang, semuanya untuk mencapai momen ini. "Bagaimana jika Bibi Dewi tidak mau bertemu kita?" tanya Mentari tiba-tiba, menyuarakan ketakutan yang telah Kirana tekan. "Bibi Dewi selalu ingin bertemu kita," jawab Kirana dengan keyakinan yang datang langsung dari hatinya. "Dia menyayangi kita, dia hanya perlu tahu bahwa kita juga menyayanginya." Kirana menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu hijau dengan 3 ketukan kuat. Dari dalam terdengar suara gerakan, langkah-langkah terseret, dan kemudian suara yang telah mereka rindukan dengan putus asa selama seminggu penuh. "Siapa itu?" "Dewi," teriak Mentari, tidak bisa menahan diri lagi. "Ini kami, Kirana dan Mentari. Kami datang menjemput Bibi." Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Kemudian suara kunci yang terbuka dengan panik dan akhirnya pintu hijau terbuka untuk mengungkapkan Dewi Santika. Ia tampak berbeda. Matanya bengkak seolah ia telah menangis. Rambutnya tidak memiliki tatanan rapi seperti biasa, dan ia mengenakan pakaian kasual yang belum pernah dilihat anak-anak ia pakai. Tetapi wajahnya, saat ia melihat mereka, berubah dengan kegembiraan yang begitu murni dan menghancurkan sehingga tampak memancarkan cahayanya sendiri. "Putri-putriku," bisik Dewi, seolah ia tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. "Benarkah ini kalian, Bibi Dewi?" Teriak kedua gadis itu serempak, meluncur ke lengannya seperti proyektil cinta murni. Dampaknya hampir menjatuhkan Dewi, tetapi ia menerima mereka dalam pelukan yang tampaknya dirancang untuk menyembuhkan semua luka di dunia. Ketiga tubuh itu menyatu dalam lingkaran cinta yang telah rusak selama tepat 7 hari, 4 jam, dan 36 menit. "Bagaimana kalian sampai di sini?" isak Dewi sambil menciumi wajah mereka. "Di mana ayah kalian? Apakah kalian baik-baik saja?" "Ya Tuhan, saya tidak percaya kalian ada di sini. Kami datang menjemput Bibi," kata Kirana di antara air matanya. "Karena Bibi pantas bersama kami, dan karena ayah menyadari bahwa ia melakukan kesalahan terbesar dalam seluruh hidupnya." Di dalam rumah kecil keluarga Santika, Kirana dan Mentari menemukan dunia yang sangat kontras dengan kemewahan puri mereka, tetapi memancarkan kehangatan yang telah hilang dari rumah mereka sejak kepergian Dewi. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto keluarga, tanaman dalam pot-pot improvisasi, dan detail-detail kecil yang berbicara tentang cinta sejati, meskipun ada keterbatasan ekonomi yang jelas. Di sofa kecil berbahan kain usang, tetapi sangat bersih, Dewi tidak bisa melepaskan anak-anak. Ia memeluk mereka erat-erat ke dadanya, seolah ia takut mereka akan menghilang jika ia melepaskannya. Air matanya jatuh tak terkendali, mencampur kegembiraan murni dengan kekhawatiran keibuan yang melahapnya. "Sayangku, kalian tidak bisa berada di sini sendirian," ulang Dewi di antara isak tangisnya.
Bagaimana kalian sampai? Ayah kalian tahu di mana kalian?" Kirana bertukar pandang penuh arti dengan mentari sebelum menjawab. Mereka telah melatih percakapan ini, tetapi menghadapi kenyataan jauh lebih kompleks daripada rencana rahasia mereka. "Kami naik 2 bus," jelas Kirana dengan campuran kebanggaan dan kegugupan. "Dan tidak, ayah tidak tahu kami ada di sini, tapi Bibi Dewi," suaranya sedikit pecah. "Dia sangat merindukan Bibi, dia mengatakannya kepada kami." Mata Dewi dipenuhi air mata baru, tetapi ini berbeda. Ada rasa sakit di dalamnya, luka yang dalam yang belum pernah dilihat anak-anak sebelumnya. "Putri-putriku," gumam Dewi, mengelus wajah kedua gadis itu. "Kalian seharusnya tidak melakukan perjalanan berbahaya ini. Ayah kalian pasti sangat khawatir. Ayah sedang rapat bisnis," jelas mentari dengan logika sederhana anak berusia 5 tahun. "Dan Bunda Yanti sedang ibadah. Mereka tidak akan tahu kita tidak ada sampai siang hari." Dewi melihat jam tangan murahnya. Saat itu pukul 11.15 pagi. Mereka punya waktu kurang dari 1 jam sebelum pencarian putus asa dimulai di Puri Kusuma Wijaya. "Saya harus segera menelepon ke rumah kalian," kata Dewi sambil bangkit dari sofa. "Tidak," teriak Kirana sambil memegang lengannya. "Tolong Bibi Dewi, dengarkan kami dulu. Kami datang jauh-jauh ke sini karena Bibi perlu tahu kebenarannya." "Kebenaran tentang apa, sayangku?" Kirana menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan kata-kata terpenting dalam hidupnya. "Kebenaran bahwa ayah salah tentang Bibi. Kebenaran bahwa kami tahu Bibi tidak melakukan kesalahan apapun. Kebenaran bahwa keluarga kami hancur tanpamu." Saat itu, telepon rumah mulai berdering dengan desakan mendesak. Keempat penghuni ruang tamu kecil itu saling pandang dengan ekspresi panik. "Itu pasti ayah kalian," gumam Dewi, berjalan menuju telepon kuno yang tergantung di dinding dapur. "Halo," jawab Dewi dengan suara gemetar. Suara yang datang dari ujung telepon sana putus asa, pecah karena panik dan rasa bersalah. "Dewi, ya Tuhan, tolong, katakan padaku putri-putriku bersamamu." Itu Pak Wijaya dan ia terdengar seperti pria di ambang kehancuran emosional. "Pak Wijaya," jawab Dewi. Pelatihan profesionalnya berjuang melawan emosi pribadinya. "Ya, anak-anak ada di sini. Mereka aman." Suara yang keluar dari telepon itu setengah isak tangis, setengah teriakan lega. "Terima kasih Tuhan. Bagaimana mereka sampai di sana?" "Bunda Yanti menelepon saya histeris mengatakan mereka menghilang. Saya sudah menelepon polisi, rumah sakit." Kirana merebut telepon dari tangan Dewi. "Ayah, jangan telepon polisi. Kami baik-baik saja." "Kirana," suara Pak Wijaya pecah sepenuhnya. "Kamu gila. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu berbahaya?" "Dan Mentari?" "Saya di sini, ayah," teriak Mentari ke telepon. "Dan kami menemukan Bibi Dewi. Dia sangat sedih karena ayah memarahinya karena sesuatu yang tidak ia lakukan." Keheningan di ujung telepon sana memekakkan telinga. "Ayah," lanjut Kirana, suaranya dipenuhi kedewasaan yang menyayat hati. "Kami datang menjemput Bibi Dewi karena kami tahu kebenarannya. Kami tahu ayah salah dan kami tahu dia tidak melakukan kesalahan apapun." "Kebenaran apa?" Suara Pak Wijaya nyaris berbisik. Kirana menceritakan seluruh kisahnya. Bagaimana mereka telah mendengar percakapan Paman Hendra. Bagaimana mereka yang telah mengajukan pertanyaan tentang uang. Bagaimana Dewi telah dihukum karena kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ketika Kirana selesai berbicara, keheningan membentang selama beberapa detik panjang yang terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, Pak Wijaya berbicara dan suaranya dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan yang begitu dalam sehingga membuat semua orang di rumah kecil itu merinding. "Dewi," gumamnya, "tolong tempatkan saya di pengeras suara." Dewi mengaktifkan fungsi pengeras suara dengan tangan gemetar. "Dewi Santika," mulai Pak Wijaya dan suaranya langsung pecah. "Saya telah melakukan kesalahan terbesar, terkejam, tak termaafkan dalam seluruh hidup saya. Saya menuduh Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Saya membentak Anda. Saya mempermalukan Anda di depan putri-putri saya. Saya memecat Anda ketika Anda sangat membutuhkan pekerjaan untuk merawat ibu Anda yang sakit." Ibu Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Air mata membasahi pipinya yang keriput. "Saya tidak bisa meminta Anda untuk memaafkan saya," lanjut Pak Wijaya. "Karena saya tidak pantas mendapatkan maaf Anda. Tapi saya memohon agar Anda mengizinkan saya menjemput Anda. Agar Anda membiarkan saya membawa Anda kembali ke rumah tempat Anda seharusnya. Agar Anda membiarkan saya mencoba memperbaiki, meskipun hanya sebagian kecil, kerusakan yang telah saya sebabkan."
Dewi menatap telepon seolah ia tidak bisa percaya kata-kata yang ia dengar. Kirana dan Mentari mengamatinya dengan harapan. Hati kecil mereka berdetak serempak. "Pak Wijaya," jawab Dewi akhirnya, suaranya bergetar. "Putri-putri Anda adalah orang paling berani dan penuh kasih yang pernah saya kenal dalam hidup saya. Mereka melakukan perjalanan sendirian melintasi kota yang tidak dikenal hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa cinta sejati tidak mengenal rintangan. Saya tahu, isak Pak Wijaya. Putri-putri saya telah memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan sekarang," lanjut Dewi, menatap Kirana dan Mentari dengan senyum di antara air mata, "saya pikir sudah waktunya bagi kita semua untuk kembali ke rumah bersama." Perjalanan kembali ke Puri Kusuma Wijaya benar-benar berbeda dari perjalanan pergi yang telah dilakukan Kirana dan Mentari pagi itu. Pak Wijaya telah tiba di Kampung Melati dalam waktu singkat, mengemudikan BMW hitamnya seolah hidupnya bergantung padanya. Karena dalam banyak hal memang begitu. Hidupnya, keluarganya, hatinya, semuanya bergantung pada kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh harga dirinya. Ketika Pak Wijaya turun dari mobil di depan rumah kecil dengan pintu hijau, Kirana dan Mentari berlari ke arahnya dengan campuran kelegaan dan kecemasan. Mereka telah berhasil dalam misi mereka, tetapi sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari petualangan mereka. "Ayah," teriak Mentari sambil melompat ke pelukannya. "Kami menemukan Bibi Dewi, dan dia bilang dia memaafkan kami karena begitu lama mencarinya." Pak Wijaya memeluk putri-putrinya dengan intensitas putus asa, seolah ia ingin menyerap mereka kembali ke dalam keamanan. Tetapi di atas kepala mereka, matanya terpaku pada sosok yang berdiri di ambang pintu rumah. Dewi terlihat lebih rentan dari yang pernah ia lihat, tetapi juga lebih cantik, karena ia memancarkan martabat seorang wanita yang telah dituduh secara tidak adil dan akhirnya dibenarkan. "Dewi," gumam Pak Wijaya. Suaranya dipenuhi emosi yang belum ia rasakan sejak kematian istrinya. "Saya." "Pak Wijaya," sela Dewi dengan lembut. "Sebelum Anda mengatakan apapun, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan menyakiti Kirana dan Mentari. Mereka adalah..." Suaranya sedikit pecah. "Mereka seperti putri yang tidak pernah saya duga akan saya miliki." Pak Wijaya merasakan seolah seseorang telah mengepalkan tangannya di sekitar hatinya dan meremasnya tanpa ampun. "Dewi, saya telah menjadi pengecut dan bodoh. Saya menuduh Anda tanpa bukti, saya menyakiti Anda tanpa alasan, dan saya hampir menghancurkan kebahagiaan putri-putri saya sendiri karena paranoia dan harga diri bodoh saya." Saat itu, Ibu Ratih muncul di pintu, sambil bersandar pada tongkat improvisasi. Meskipun fisiknya jelas rapuh, ada kekuatan di matanya yang membuat Pak Wijaya merasa seperti anak kecil yang dimarahi neneknya. "Anda pasti ayah dari bidadari-bidadari kecil ini," kata Ibu Ratih, dengan suara yang memadukan kehangatan keibuan dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Saya Ibu Ratih Santika, Ibunda Dewi." Pak Wijaya mendekati wanita tua itu dengan hormat. "Ibu Ratih, saya tidak punya kata-kata untuk meminta maaf atas rasa sakit yang telah saya sebabkan pada putri Anda. Dewi adalah luar biasa. Dia adalah orang terbaik yang pernah masuk ke dalam hidup kami sejak kami kehilangan istri saya." Mata Ibu Ratih sedikit melunak. "Pak Wijaya, putri saya telah menangis setiap hari sejak Anda memecatnya. Bukan karena kehilangan pekerjaan, meskipun kami membutuhkan uang untuk obat-obatan saya. Dia menangis karena dia percaya dia telah mengecewakan gadis-gadis kecil yang berharga ini yang dia sayangi dengan sepenuh hatinya." Kata-kata itu memukul Pak Wijaya seperti palu langsung ke jiwanya. "Ibu, jika Anda mengizinkan saya ingin memastikan bahwa Anda mendapatkan obat terbaik, dokter terbaik, semua yang Anda butuhkan. Dan saya ingin Dewi tahu bahwa ia tidak hanya mendapatkan pekerjaannya kembali. Saya ingin ia tahu bahwa ia adalah bagian dari keluarga kami." Kirana dan Mentari bertukar pandang kemenangan. Rencana mereka telah berhasil lebih baik dari yang mereka impikan. "Ayah," kata Kirana dengan keseriusan seorang hakim, "sebelum Bibi Dewi memutuskan untuk memaafkan ayah harus berjanji sesuatu yang sangat penting. Apapun putriku, apapun. Ayah harus berjanji padanya bahwa ayah tidak akan pernah lagi membentaknya tanpa mendengarkan dulu, bahwa ayah tidak akan pernah lagi berasumsi hal-hal buruk tentangnya, dan bahwa ayah akan percaya padanya sebanyak kami percaya padanya." Pak Wijaya berlutut di depan putrinya yang berusia 8 tahun, merasakan campuran kebanggaan dan kerendahan hati yang membanjirinya. "Kirana, saya berjanji semua itu, dan lebih banyak lagi.
Saya berjanji bahwa saya akan menjadi pria yang pantas kalian dapatkan sebagai ayah dan yang pantas Dewi dapatkan sebagai karyawan, sebagai keluarga. Dewi mendekat perlahan, menghapus air mata yang telah jatuh di pipinya. Pak Wijaya, saya juga harus meminta maaf kepada Anda. Anda, untuk apa? Untuk tidak lebih terbuka kepada Anda tentang masalah yang saya alami. Ketika anak-anak bertanya kepada saya tentang uang atau bisnis, saya seharusnya datang berbicara langsung kepada Anda daripada hanya menjawab sebisa saya. Pak Wijaya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, Dewi, Anda tidak perlu meminta maaf. Sama sekali tidak. Kesalahan sepenuhnya ada pada saya. Mentari, yang telah mengamati percakapan dewasa ini dengan ketidaksabaran khas anak berusia 5 tahun, akhirnya meledak. Sudah saling meminta maaf, sudah saling memaafkan, sekarang bisa pelukan, dan kita bisa pulang bersama. Penyederhanaan brutal Mentari membuat semua orang dewasa yang hadir tertawa di antara air mata mereka. Terkadang kebijaksanaan terdalam datang dari perspektif paling polos. Pak Wijaya merentangkan lengannya ke arah Dewi dan setelah sesaat ragu, ia mendekat. Pelukan yang mereka bagikan berbeda dari pelukan apapun yang pernah Pak Wijaya berikan sejak kematian istrinya. Itu tidak romantis, tetapi sangat berarti. Itu adalah pelukan seseorang yang menerima kembali anggota keluarga yang hilang. Selamat datang di rumah, Dewi, bisik Pak Wijaya. Tolong, maafkan saya. Sudah dimaafkan, jawab Dewi. Dan dalam suaranya ada ketulusan yang menyembuhkan sesuatu yang rusak dalam jiwa Pak Wijaya. Perjalanan kembali ke Puri menjadi konvoi 2 kendaraan. Pak Wijaya bersikeras agar Ibu Ratih juga ikut, setidaknya untuk hari itu, agar ia bisa melihat tempat putrinya bekerja dan lebih mengenal anak-anak yang begitu ia sayangi. Di mobil Pak Wijaya, Kirana dan Mentari tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mereka telah mencapai sesuatu yang tampak mustahil. Mereka telah menyatukan kembali keluarga mereka yang retak. Ayah, kata Kirana, sambil mengamati mobil Dewi yang mengikuti mereka melalui kaca spion. Apakah ayah bangga pada kami? Pak Wijaya merasakan jantungnya akan meledak karena emosi. Putriku, tidak ada kata-kata dalam bahasa apapun yang dapat mengungkapkan betapa bangganya saya. Apa yang kalian lakukan hari ini adalah hal paling berani, paling penuh kasih, paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kami sangat cerdas, tambah Mentari dengan bangga. Kami merencanakan semuanya. Kirana membuat peta dan segalanya. Peta? Pak Wijaya menatap Kirana melalui kaca spion. Kamu merencanakan seluruh ekspedisi ini. Kirana mengangguk dengan campuran kebanggaan dan rasa malu. Saya mencatat semua yang Bunda Yanti katakan tentang tempat tinggal Bibi Dewi. Saya menggambar peta, menabung uang, dan meyakinkan Mentari untuk berani bersama saya. Pak Wijaya harus berkedip beberapa kali untuk menahan air mata yang mengancam akan mengaburkan pandangannya saat ia mengemudi. Putri-putrinya telah menunjukkan lebih banyak tekad, lebih banyak kecerdasan emosional, dan lebih banyak keberanian daripada yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Tahu tidak? Gumam Pak Wijaya. Saya rasa kalian berdua secara resmi adalah gadis-gadis paling luar biasa di seluruh dunia. Ketika mereka tiba di Puri Kusuma Wijaya, Bunda Yanti sedang menunggu di pintu masuk utama, meremas-remas tangannya dengan cemas. Melihat anak-anak keluar dari mobil dengan selamat, ia berlari ke arah mereka dengan tangan terbuka. Putri-putriku, ya Tuhan, betapa kalian membuatku takut, tangis Bunda Yanti, memeluk mereka erat-erat. Jangan pernah lagi melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika Bunda Yanti melihat Dewi keluar dari kendaraan kedua, ekspresinya berubah sepenuhnya. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan murni. Dewi, benarkah ini kamu? Bisik Bunda Yanti. Halo, Bunda Yanti, jawab Dewi dengan senyum gemetar. Anak-anak datang menjemput saya. Bunda Yanti melihat bergantian ke anak-anak. Pak Wijaya dan Dewi mencoba memproses apa yang ia lihat. Ini berarti Dewi kembali ke rumah? Untuk selamanya, Pak Wijaya membenarkan. Bunda Yanti mulai menangis terbuka, memeluk Dewi seolah ia adalah putrinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Rumah ini tidak sama tanpa kamu. Anak-anak, Pak Wijaya, kami semua tersesat. Saat itu, telepon Pak Wijaya mulai berdering. Melihat nama di layar, ekspresinya sedikit mengeras. Itu Paman Hendra, saudaranya. Wijaya, saya dengar anak-anak hilang. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka sempurna, Hendra, dan saya punya kabar untukmu. Pak Wijaya menceritakan seluruh kisah itu kepada saudaranya. Bagaimana Kirana dan Mentari telah mendengar percakapan teleponnya.
bagaimana mereka yang menjadi sumber pertanyaan tentang uang, dan bagaimana Dewi benar-benar tidak bersalah sejak awal. Keheningan di ujung telepon sana panjang dan tidak nyaman. "Wijaya," gumam Paman Hendra akhirnya. "Saya sangat menyesal. Saya seharusnya lebih hati-hati dengan percakapan saya. Hendra, kita semua membuat kesalahan, tetapi saya membuat kesalahan terbesar dengan tidak mempercayai seseorang yang telah terbukti layak dipercaya selama 2 tahun penuh." Setelah menutup telepon, Pak Wijaya menemukan Dewi di taman belakang. Tepat di tempat yang sama di mana adegan mengerikan itu terjadi seminggu sebelumnya. Tetapi sekarang, alih-alih air mata kesedihan, Kirana dan Mentari tertawa saat mereka menunjukkan kepada Ibu Ratih istana pasir yang belum selesai mereka bangun. "Tahukah Anda apa yang paling luar biasa dari semua ini?" kata Pak Wijaya kepada Dewi saat mereka mengamati anak-anak bermain. "Apa?" "Bahwa putri-putri saya yang berusia 8 dan 5 tahun mengajari saya lebih banyak tentang cinta, pengampunan, dan keberanian dalam seminggu daripada yang telah saya pelajari dalam 45 tahun hidup saya." Dewi tersenyum sambil menghapus air mata. "Pak Wijaya, mereka belajar pelajaran itu karena mereka sudah memilikinya di hati mereka. Anda dan istri Anda membesarkan mereka dengan baik. Almarhumah Ibu Ayu pasti bangga pada mereka," gumam Pak Wijaya. "Dan saya rasa ia akan bangga pada saya karena akhirnya melakukan hal yang benar." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Puri Kusuma Wijaya kembali terdengar seperti rumah sungguhan. Ada tawa di ruang makan, percakapan yang hidup, dan perasaan hangat yang hanya bisa diciptakan oleh keluarga yang bersatu. Saat makan malam, Ibu Ratih menceritakan kisah-kisah masa kecil Dewi, membuat Kirana dan Mentari tertawa sampai perut mereka sakit. Pak Wijaya mengamati adegan itu dengan rasa syukur yang begitu dalam, sehingga menyakitkan dadanya dengan cara yang paling indah. "Dewi," kata Pak Wijaya ketika mereka menyajikan hidangan penutup, "saya ingin mengajukan proposal kepada Anda." Semua orang di meja terdiam, penuh harap. "Daripada hanya menjadi pengasuh Kirana dan Mentari, apakah Anda ingin menjadi bagian resmi dari keluarga kami, tidak hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai kakak perempuan yang tidak pernah saya miliki, sebagai bibi yang layak didapatkan putri-putri saya, sebagai putri yang saya tahu Ibu Ratih bangga memilikinya." Dewi terdiam, air mata mengalir deras di pipinya. "Itu berarti ayah tidak akan pernah pergi lagi?" tanya Mentari dengan mata berbinar penuh harapan. "Itu berarti," jawab Dewi, "kalian telah mendapatkan seorang bibi Dewi seumur hidup." Kirana dan Mentari berteriak kegirangan, melompat dari kursi mereka untuk memeluk Dewi dari kedua sisi. "Tapi bukan itu saja," lanjut Pak Wijaya. "Dewi, saya ingin Ibu Ratih pindah ke sini juga. Kami punya banyak kamar dan saya ingin Ibu mendapatkan perawatan medis terbaik. Kalian berdua telah merawat kami. Sekarang kami ingin merawat kalian." Ibu Ratih menutup mulutnya dengan tangan, kewalahan oleh kemurahan hati yang tidak terduga. "Pak Wijaya," gumam wanita tua itu, "kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda." "Ibu Ratih," jawab Pak Wijaya dengan senyum tulus, "kalian memberi kami hal yang paling berharga. Seseorang yang menyayangi putri-putri kami seolah mereka adalah miliknya sendiri. Kami yang seharusnya berterima kasih." Seminggu kemudian, Puri Kusuma Wijaya telah sepenuhnya bertransformasi. Tidak hanya kembali kehangatannya, tetapi juga mendapatkan dimensi baru cinta dan kegembiraan. Ibu Ratih telah menempati kamar tamu di lantai 1, di mana ia menerima kunjungan harian dari spesialis medis yang telah disewa Pak Wijaya. Kondisinya telah membaik secara signifikan dengan perawatan yang tepat dan ketenangan pikiran karena mengetahui putrinya aman dan bahagia. Dewi telah setuju untuk pindah ke suite di lantai 2, yang sebelumnya merupakan area penyimpanan, tetapi telah Pak Wijaya perbarui sepenuhnya. Itu bukan hanya sebuah kamar. Itu adalah rumah di dalam rumah, di mana Dewi bisa memiliki ruang pribadinya, tetapi tetap menjadi bagian integral dari keluarga. Beberapa hari kemudian, Pak Wijaya mengadakan makan malam istimewa. Ia telah mengundang Paman Hendra dan keluarganya, Bunda Yanti dan anak-anaknya, dan telah mengubah ruang makan utama menjadi ruang perayaan. Malam ini, Pak Wijaya mengumumkan saat semua orang duduk di sekitar meja keluarga yang diperpanjang, "Saya ingin bersulang untuk 2 orang paling berani yang saya kenal." Pak Wijaya mengangkat gelasnya, menatap langsung ke Kirana dan Mentari. "Putri-putri saya mengajari saya bahwa cinta sejati tidak berhenti di hadapan rintangan, bahwa keluarga tidak didefinisikan oleh darah, melainkan oleh hati, dan bahwa terkadang tindakan keberanian terkecil dapat menciptakan keajaiban terbesar." Untuk Kirana dan Mentari,
Paman Hendra bersulang mengangkat gelasnya sendiri. Gadis-gadis yang menyelamatkan seluruh keluarganya. Untuk Bibi Dewi, tambah Mentari sambil mengangkat gelas jusnya, yang selalu memaafkan kita semua dan menyayangi kita meskipun kita nakal. Untuk ayah yang belajar mengatakan maaf, kata Kirana dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya yang 8 tahun. Dan untuk keluarga yang bersatu kembali ketika kita paling tidak menduganya. Saat semua orang bersulang dan tertawa, Pak Wijaya merasakan kehadiran yang akrab. Untuk sesaat ia bisa bersumpah bahwa ia melihat almarhumah Ibu Ayu duduk di kursi kosong di ujung meja, tersenyum setuju kepada keluarga besar yang telah tumbuh di sekitar putri-putrinya. Beberapa minggu kemudian, ketika rutinitas keluarga baru telah sepenuhnya terbentuk, Pak Wijaya menemukan sebuah catatan di mejanya. Itu dari Kirana, ditulis dengan tulisan tangan anak kelas 2 yang rapi. Ayah tersayang, terima kasih, karena juga berani. Ibu pasti bangga bahwa keluarga kita sekarang lebih besar dan lebih bahagia dari sebelumnya. Saya menyayangi ayah, Kirana. PS. Mentari ingin menambahkan bahwa Bibi Dewi membuat roti lapis terbaik di seluruh alam semesta, termasuk planet-planet lain. Pak Wijaya membaca catatan itu 3 kali sebelum menyimpannya dengan hati-hati di laci mejanya bersama foto-foto keluarganya yang paling berharga. Di taman ia bisa mendengar tawa Kirana dan Mentari, sementara Dewi mengajari mereka menanam bunga baru di tempat yang sama, di mana mereka pernah membangun istana pasir. Ibu Ratih duduk di bangku besi tempa, merajut sesuatu yang ia curigai akan menjadi sweater untuk salah satu gadis. Pak Wijaya mendekati jendela dan mengamati adegan itu dengan rasa syukur yang begitu dalam sehingga memenuhi setiap sel tubuhnya. Ia hampir menghancurkan kebahagiaan keluarganya karena harga diri dan paranoia. Tetapi putri-putrinya, dengan cinta murni dan keberanian luar biasa mereka, telah menyelamatkan tidak hanya Dewi, tetapi seluruh keluarga. Terima kasih, Ibu Ayu, bisik Pak Wijaya ke langit cerah, karena memberi kami gadis-gadis luar biasa ini, yang tahu cara mencintai lebih baik daripada orang dewasa manapun. Di taman, Mentari mendongak ke jendela tempat ayahnya berada dan mengirimkan ciuman terbang. Pak Wijaya membalasnya, merasa hatinya utuh untuk pertama kalinya sejak ia menduda. Keluarga Kusuma Wijaya telah belajar bahwa kesalahan paling menyakitkan dapat menjadi berkah paling indah ketika cinta cukup kuat untuk mengatasi harga diri dan ketika keberanian anak-anak kecil dapat menyembuhkan luka terdalam orang dewasa. Kirana menutup buku hariannya malam itu dengan entry terakhir. Misi selesai. Bibi Dewi ada di rumah selamanya. Nenek Ratih sehat. Ayah belajar mengatakan, maaf dan kami membuktikan bahwa gadis kecil bisa melakukan hal-hal yang sangat besar ketika mereka benar-benar mencintai. Akhir dari kisah sempurna. Dan benar-benar tidak ada cara yang lebih baik untuk mengakhiri kisah terindah yang pernah terjadi di Puri Kusuma Wijaya.